billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ayat yang paling populer manakala kita memasuki bulan suci Ramadan. Tapi kepopuleran ayat ini tentu tidak sepopuler makna yang lebih dalam yang terkandung di dalam ayat ini. Sepintas ayat ini hanya sebatas mewajibkan kita untuk berpuasa sebagaimana kewajiban yang sama juga diberikan kepada orang-orang terdahulu, dengan tujuan akhirnya mendapatkan predikat orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada hal yang menarik dari ayat ini, terutama karena redaksi yang dipakai oleh Allah adalah kutiba. Kutiba itu dalam ilmu alat, dalam ilmu nahwu namanya fi'il mazhul atau kalimat pasif, bukan kalimat aktif. Kalimat aktif itu contohnya Muhammad menulis buku, itu kalimat aktif. Tapi kalau kalimat pasif, buku ditulis Muhammad, atau kadang-kadang tidak disebutkan siapa yang menulis. Barangkali Bapak Ibu, bagi kita ketika ayat ini kita baca, kita yakin bahwa Allah mewajibkan kepada kita untuk berpuasa, karena seperti itu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Tapi ada hal yang menarik, karena ada pemilihan redaksi dari ayat untuk mengajak orang atau memerintahkan orang-orang beriman berpuasa. Ulama besar Ibnul Jauzi memberikan penafsiran bahwa dipilihnya kata kutiba alaikumussyam punya makna yang luar biasa sebetulnya, terutama bagi orang-orang yang mau mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kalimat pasif itu kita tidak tahu siapa yang memberikan perintah puasa itu. Tak tahu. Sekalipun kita orang beriman yakin bahwa yang memberi perintah adalah Allah, tapi dalam ayat itu tak dikasih tahu siapa yang memberi perintah. Oleh Ibnul Jauzi, dia menyebutkan bahwa dipilihnya kalimat kutiba atau kalimat pasif itu, Allah menyengaja menggunakan kalimat itu karena ibadah puasa adalah sesuatu yang berat sekali untuk dilaksanakan oleh orang-orang beriman. Dan kalimat atau redaksi kutiba Bapak Ibu biasanya hanya dipakai untuk satu perintah yang manusia sulit melaksanakannya. Sehingga Allah mau bilang begini, ini puasa, tapi saya tidak nyuruh puasa ini, kira-kira gitu nih. Kita tidak tahu siapa yang nyuruh. Allah pun tak ngasih tahu kalau dia yang menyuruh. Seolah-olah Allah bilang puasa ini baik, mau siapapun yang nyuruh baik, puasalah, kira-kira begitu. Saking beratnya puasa itu sehingga Allah tak menampilkan dirinya bahwa dirinya lah yang menyuruh puasa itu. Di ayat yang sama Bapak Ibu bisa kita temukan misalnya hal yang paling berat kita lakukan, misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas, bunuh
hukum bunuh balas bunuh. Itu kan berat. Jadi sesuatu yang berat, perintah yang berat, Allah tak menampilkan dirinya langsung. Itulah luar biasanya Allah. Terhadap hal-hal yang berat, dia tak mau langsung menampakkan dirinya. Apa hikmah yang kita bisa ambil dari peristiwa itu? Disitulah letak besarnya kasih sayang Allah. Sebetulnya Allah ini Bapak Ibu tak mau memberatkan kita dengan puasa, tapi puasa itu tetap harus dilaksanakan untuk kebaikan kita selaku umat beriman ini. Jadi saking beratnya Allah nggak mau, pokoknya jangan kasih tahulah saya yang nyuruh ini, kira-kira gitu. Saking beratnya. Tapi itu satu rahasia, bahwa puasa itu sejatinya memang berat. Memang berat. Kenapa puasa itu disebut berat, Bapak Ibu? Dari ayatnya saja kita sudah bisa tahu, sudah bisa kita lihat bahwa yang disuruh berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hanya orang beriman yang disuruh, yang diwajibkan untuk berpuasa. Kalau kita lihat dalam literatur fikih Bapak Ibu, syarat rukun berpuasa itu salah satunya apa? Muslim. Tak ada beriman disebut. Bapak bisa baca, bisa bongkar semua buku-buku fikih mazhab apa saja. Syarat berpuasa itu Muslim. Tapi Al-Quran menyebutnya tidak. Ya ayyuhalladzina amanu. Artinya apa? Berpuasa itu Bapak Ibu, Muslim saja tidak cukup. Menjadi orang Islam saja tidak cukup untuk bisa menjalankan puasa. Harus benar-benar orang yang beriman. Karena puasa memiliki kekhususan ibadah dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka hanya orang beriman yang bisa melaksanakannya. Hanya orang beriman yang percaya bahwa akan ada balasan yang besar dari Allah terhadap apa yang sudah dilaksanakan itu. Hanya orang beriman yang yakin bahwa puasa memiliki fadilah yang luar biasa di sisinya. Maka dari itu Bapak Ibu, karena puasa yang diwajibkan dan yang diminta oleh Allah adalah orang-orang yang beriman, maka peningkatan kualitas ibadah puasa kita tidak bisa kita dapatkan hanya ketika di bulan Ramadan ini saja. Peningkatan ibadah, kualitas ibadah puasa kita itu ditentukan oleh 11 bulan di luar bulan Ramadan. Puasa ini hanya tinggal menjalaninya. Tapi 11 bulan di luar bulan Ramadan, itulah yang menentukan apakah puasa kita hari ini berkualitas atau tidak. Apakah puasa kita ini sama dengan puasa kita tahun yang lalu atau tahun-tahun sebelumnya. Ditentukan oleh aktivitas di luar bulan suci Ramadan. Apa buktinya? Nabi SAW bersabda di awal bulan Ramadan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Apa kata Nabi? Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharap ampunan dari Allah, orang yang seperti inilah yang ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, yang mendapatkan ampunan dari Allah. Artinya apa? Bahwa kualitas ibadah puasa kita ditentukan seberapa baik iman kita kepada Allah. Maka puasa ini Bapak Ibu sejatinya hanya tinggal bagaimana kita menjalani saja. Apa tidak bisa kita memperbaiki kualitas ibadah puasa kita sekarang selama di bulan Ramadan? Ya bisa. Tapi tentu akan berbeda hasil yang didapat
Karena apa? Man shoma Ramadan, di awal saja kita sudah dituntut menyambutnya dengan iman. Ini tidak main-main Bapak Ibu. Dengan iman. Makanya tak heran jika kemudian Nabi itu selalu menyampaikan kepada para sahabat, jaddidu imanakum, katanya, perbaharuilah iman kalian. Kaifa nujaddidu imanana, bagaimana cara kami memperbaharui iman? Aktsiru min qauli la ilaha illallah, perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi idealnya selama 11 bulan di luar bulan Ramadan itu, upaya yang kita lakukan adalah terus menerus memperbarui, terus menerus memperbaiki keimanan kita sebagaimana petunjuk Nabi, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Dan ini bukan hanya sekedar ucapan la ilaha illallah, tak cukup hanya sekedar itu. Tapi paling penting adalah apa yang kita ucapkan berupa kalimat la ilaha illallah, demikian pula maknanya yang kita benarkan di dalam hati kita. Dan lebih penting lagi, hal yang sama kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah meyakini bahwa Tuhan hanya Allah, tidak ada yang lain, maka demikian pula yang kita benarkan di dalam hati. Karena iman itu begitu, tasdik bil janan, itu makna iman, membenarkan di dalam hati. Tapi paling penting bukan hanya sekedar ucapan dengan lisan, bukan hanya benarkan dalam hati, paling penting adalah bagaimana prakteknya. Artinya ketika kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, begitulah praktek kehidupan kita. Bapak Ibu, puasa Ramadan menggambarkan tauhid, terutama di dalam menggantungkan kehidupan kita kepada Allah Ta'ala. Makanya hanya orang beriman yang bisa menjalani kesempurnaan ibadah puasa ini. Orang Islam tak cukup. Tak cukup hanya menjadi Islam saja. Makanya Bapak Ibu, dengan kita terus menerus belajar, dengan kita terus menerus mentafakuri, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, itu bisa menjadi bagian dari upaya kita untuk memperbaharui keimanan kita kepada Allah. Artinya bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar dipahami, tapi paling penting adalah prakteknya. Islam itu kan praktek, Pak. Islam itu praktek, bukan teori. Sama seperti tauhid. Kalau tadi bicaranya iman, itu tak lari dari tauhid. Maka ketika kita bicara iman, ya kita bicara tauhid. Itu tak cukup hanya teori, tapi juga prakteknya langsung. Kita dulu di kampung-kampung Bapak Ibu, terutama kita orang-orang Melayu ini Pak, tak asing rasanya dengan ilmu tauhid itu. Tak asing lah, orang-orang tua kita dulu di surau-surau ya, selalu mengajarkan itu. Kalau di kampung saya Pak, karena pesisir juga, biasa di warung-warung kopi itu orang belajarnya tauhid, warung kopi. Kopi Pago. Kopi Pago itu Pak, membahas tauhid itu bisa dari mulai jam 8 sampai azhar. Zuhur lewat, azhar lewat. Itu kalau orang bahas ilmu tauhid. Itu kalau hanya sebatas dipelajari, maka tak cukup kalau hanya sebatas dipelajari saja. Tapi 100% ajaran Islam ini harus praktek.
Dalam hal tauhid saja misalnya Bapak Ibu, teorinya apa? Teori yang diajarkan kepada kita dalam ilmu tauhid, ilmu yu'rafu biha ma yajibu wa ma yastahilu wa ma yazuzu bihaqqillahi wa haqqir rasul. Kan itu. Ilmu tentang mengetahui yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Allah dan bagi Rasulnya. Kan itu kalau belajar ilmu tauhid. Tapi praktek tauhid kan tak begitu. Praktek tauhid itu adalah ja'lu say'in wahida, menjadikan sesuatu menjadi satu. Itu tak bisa hanya sebatas kita berteori, tapi juga harus praktek langsung bagaimana tauhid yang benar. Karena apa Bapak Ibu? Ini kaitannya dengan ibadah puasa atau ibadah-ibadah lain yang kita laksanakan. Satu contoh bahwa kenapa puasa menuntut keimanan dan ketauhidan yang mantap. Di dalam salah satu hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, as-sawmu li wa ana adzibi. Puasa itu milikku, wa ana adzibi, dan aku yang akan memberikan balasannya. Tampaknya sederhana Pak, as-sawmu li, puasa itu milikku, asetku. Jadi orang-orang berpuasa itu milikku, kata Allah. Karena puasa adalah miliknya Allah, maka tak ada yang bisa tahu seberapa besar ganjarannya kecuali hanya Allah. Bedanya dengan ibadah-ibadah yang lainnya Bapak Ibu, kalau ibadah-ibadah yang lainnya kita yang datang mengikrarkan diri ibadah kita. Contoh, usolli fardu zuhri misalnya, dan seterusnya. Ujungnya apa nanti? Lillahi ta'ala. Kita yang mengikrarkan ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Tapi beda dengan puasa. Puasa itu Allah yang mengikrarkan, as-sawmu li. Tak pernah Allah menyebutkan as-salatu li, az-zakatu li misalnya. Tak ada pernah kita dengar, tak pernah kita tahu itu. Tapi yang ada adalah as-sawmu li, salat itu milikku, puasa itu milikku. Tak ada salat itu milikku katanya. Jadi terhadap ibadah-ibadah yang lain Bapak Ibu, kita yang datang mengikrarkan diri terhadap ibadah kita. Kalau puasa, Allah yang mengikrarkannya, as-sawmu li. Apa rahasia yang terkandung di dalam kalimat itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah itu senang kepada orang-orang yang berpuasa. Kenapa? Karena orang yang berpuasa, selama dia berpuasa, dia tidak pernah menggantungkan dirinya kepada apapun kecuali hanya kepada Allah. Yang selama di luar bulan Ramadan Bapak Ibu, kita masih menggantungkan diri kita kepada makanan, kita masih menggantungkan diri kita kepada minuman, atau menggantungkan diri kita kepada hal-hal yang bisa membuat tubuh kita segar. Selama bulan Ramadan kita tak pernah menggantungkan apapun di tubuh kita kecuali hanya menggantungkan hati kita kepada Allah. Maka Allah suka kepada orang yang berpuasa. Ada orang yang tadi pagi sahur 4:30 atau 3:30, kemudian jam 9 pagi tadi tiba-tiba makan. Ada enggak? Sekalipun kesempatan barangkali ada, di rumah sepi, tidak ada yang melihat. Tapi tak ada yang mencoba-coba untuk buat teh, tak ada yang coba-coba untuk buat kopi. Kenapa?
bukan hanya sekedar niat saja sebetulnya, bukan hanya sekedar niat yang sudah tertanam, tapi itulah rahasia puasa. Rahasia puasa yang karena kita sudah betul-betul mengikrarkan diri kita berpuasa, tak ada keinginan untuk melakukan hal yang seperti itu. Padahal apa sih susahnya kalau kita minum, habis itu kita diam-diam kita bilang kita puasa. Nah, jadi orang yang berpuasa, orang yang tidak menggantungkan hajatnya kepada makanan, tidak menggantungkan hajatnya kepada minuman,